Hmm. Selamat Halo. siang, halo. Ada berapa orang sih? Kok gue ngitungnya aja gak? Wah, kenapa muka saya besar sekali ya, Mpok Silvi? Ibu yang buka acara. Oh ya udah, selamat siang semuanya. Ini baru berapa nih? Udah 7, tapi dikurangin 2. Sorry nih rada-rada bingung nih. Berarti masih nunggu lagi ya yang lainnya. Ya, Mbak Dian, Mama Dian Novitasari kayak masih berusaha joining dari tadi, tapi nggak masuk-masuk. Kenapa ya, Mpok? Misalkan jaringan. Oh, jaringan. Kita tunggu yang lainnya dulu ya. Mungkin mulainya 14.10. Yang mana tinggal 1 menit lagi. Ya, tadi Ya, moga-moga pada saat itu udah masuk semua deh. Kalau dari sosmed baru sendirian doang kok. Apa ada tambahan yang lain? Yang lain sibuk. Hari ini lagi sibuk. Ya, jadi hari ini sesinya diisi dengan Mbak Silvi dari media sosialnya KPG. Ini yang jadi kepalanya medsos KPG lah, yang bikin konten planning, merencanakan mau naikin apa aja, terus visualnya kayak apa. Kan kemarin ada dari Mbak Fitri. Nah, kalau Mbak Silvi ini yang kayak keseluruhannya, konten planningnya mau apa, terus ngarahin, oh kira-kira visualnya begini, 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 gitu. Termasuk penjadwalan juga ya, Mpok ya. Naikin apa, kapan, dan apa namanya, soalnya dan di mana aja. Soalnya kan KPG punya apa aja tuh? Punya Instagram, Facebook, Twitter, sama YouTube. Sama website. TikTok ya, sama TikTok. TikTok juga. Sama website dan TikTok. Terus selain penerbit KPG kan ada penerbit Kido, ada penerbit Pop, sama Indigo ya? Press sebenarnya. Satu lagi tapi yang Indigo Press. Tapi Indigo Press kurang terurus. Rada-rada karena belum ada buku baru, jadi kayak akhirnya belum ada tambahan apa-apa di medsosnya. Gitu deh. Udah jam 14.11, ya udah kali ya kita langsung mulai aja. Topik hari ini adalah content planning dan copywriting. Itu Mbak Silvi punya satu istilah yang keren banget. Gitu. Ini dari Mama Rosdiana Amalia, boleh off cam dan off mic, tentu saja boleh. Tidak apa-apa. Silahkan. Gak apa-apa biar hemat jaringan. Mbak Silvi. Bener-bener. Kalau aku share screen dirimu bisa spotlight. Oke, nah ini ya kita temanya hari ini merencanakan konten dan menulis karir. Sebenarnya kemarin kita udah ngomongin soal visual, nah ini mungkin kita ngomongin soal justru ini malah kebalik ya, kayaknya ini gambaran besarnya sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Biar kemarin tuh praktikalnya dulu biar langsung jalan. Kalau sekarang kan udah mulai pada bikin konten, nah tinggal kita merapikan mindset ya lebih tepatnya gitu. Tapi aku lihat sebenarnya mama-mama sudah banyak yang mungkin sudah mempraktikkan hal-hal yang aku sampaikan hari ini gitu. Tapi bagi yang belum, semoga dapat sesuatu hari ini gitu. Oke, nah ini kalau ada yang nanya Takarir tuh apa? Takarir tuh caption. Gitu. Karena kan kita mainnya platformnya khususnya ini untuk Instagram ya, kalau komunitas rebahan. Jadi aku bilangnya copywritingnya khusus untuk bikin caption itu, nama dalam bahasa bakunya Takarir. Oke, kita mulai dulu dari bikin konten. Merencanakan konten tuh, kalau bikin konten semua udah bisa, tinggal merencanakan konten tuh fungsinya apa sih, pentingnya apa sih kita ngerencanain konten. Padahal kan mama-mama di sini kan toh individu gitu, bukan institusi atau perusahaan yang harus punya goals yang megah gitu kan, atau kayak tujuannya mungkin juga bukan toko buku. Jadi kenapa tetap harus punya perencanaan konten gitu? Kok ini nggak terganti ya dari tadi? Oke. Oke. Fungsinya merencanakan konten apa? Sebenarnya simple. Fungsi merencanakan konten itu semua yang namanya planning itu fungsinya cuma satu, mempermudah hidup mama di sini gitu.
Karena kan kita lihat juga kemarin ada polling jam berapa nih bisa acaranya gitu. Pada bisanya jam 2. Itu sebenarnya kemarin bersaing ketat loh ya. Ada yang bisa jam 2, ada yang bisanya jam 4 gitu. Karena jam tidur anak. Nah, di tengah kesibukan itu makanya kita harapannya mama ini bisa dipermudah dengan punya perencanaan konten ini gitu. Nah, kuncinya apa sih untuk merencanakan konten? Yang pertama itu kuncinya, ini yang nomor 2-nya udah keluar duluan, sorry. Kuncinya itu ada 5P kalau dari aku. Sebenarnya banyak sih kalau nyari di berbagai sumber lainnya, mereka pasti punya kuncinya masing-masing. Tapi kalau dari aku mungkin kuncinya 5P aja. Yang pertama itu kita paham tujuannya. Kita paham tujuan kita bikin konten itu untuk apa. Minggu lalu kita udah ngobrol sedikit. Tujuan mama-mama di sini untuk bikin konten adalah untuk membagikan rekomendasi buku, kemudian juga menyebarkan virus literasi, karena kita tahu di Indonesia mungkin literasinya masih kecil, tapi dengan kita kita bergelut di media sosial yang ngomongin buku ya, kita lihat sekarang kan udah makin menjamur ya literasi buku gitu. Nah terus kemarin juga mama kan tujuannya adalah ikut ini bisa dibilang sayembara nggak sih Mbak Dik? Enggak ya, pokoknya ikut komunitas rebahan dan itu ada misi. Bukan sih, bukan sayembara. Apa bilangnya? Pokoknya komunitas berbagi rekomendasi buku gitu ya. Nah, tujuannya kan untuk ikut itu gitu. Kita bertumbuh bersama di satu komunitas yang isinya ibu-ibu yang rebahan aja tapi bisa produktif gitu. Nah, nanti kita lihat paham tujuan itu kayak gimana aja. Terus yang kedua, yang pasti kita supaya mudah perencanaan kontennya, kita harus tahu kita mau bikin apa aja, yaitu kita punya rubrik-rubriknya. Terus, nah ini yang ketiga, kita punya, kalau kita udah tahu kita mau bikin kontennya apa aja, kita punya template yang itu akan karena kan Instagram itu fokusnya memang visual ya, jadi kita harus punya template yang oke gitu untuk mempermudah hidup kita. Kalau kita nggak punya template, nanti setiap kali mau bikin konten baru kita mikir dulu kontennya mau kayak gimana ya dibentuknya gitu, tampilannya kayak gimana ya. Nah, itu makan waktu, nanti lama lagi gitu. Yang keempat adalah kalau kita udah tahu yang 3 tadi, kita akan masuk ke penjadwalan supaya hidup kita lebih mudah gitu. Misalnya kita sambil ngurusin anak, postingan kita sudah naik gitu. Oke, yang kelima supaya apa ya? Kan kita punya tujuan untuk konten kita ini, maka supaya kita nggak selalu berpuas diri, kita punya poin kelima ini untuk memperbaiki diri terus-menerus. Nah, mungkin kita pertama paham tujuan itu apa sih? Paham tujuan itu, nah ini ada yang namanya kuncinya itu SMART goals. Kalau mau bikin bikin supaya paham tujuan kita apa, kita harus tahu spesifiknya kita mau ngapain, bikin konten di Instagram atau bikin ini ikut komunitas rebahan, berarti tujuan spesifik kita apa sih gitu. Misalnya kalau secara universalnya gitu bikin konten Instagram, misalnya akun ini untuk memperlihatkan buku-buku yang anakku baca, ya berarti isinya nanti akan anak kita terus kemudian lagi sambil baca buku, atau mungkin dia berbicara di depan kamera tentang pengalaman membaca dia kayak gitu, atau pas dia lagi jalan-jalan belanja buku, banyak deh gitu. Tapi spesifiknya ke situ, jangan tiba-tiba kita mau bikin akun khusus untuk literasi, tapi kita ngomongin restoran review gitu. Kita kayak jalan-jalan makan-makan, atau mungkin ini kalau misalnya itu ya mau maksudnya menuju yang pro-nya gitu. Ada ini juga kehidupan pribadi kita di situ juga nyampur sama konten literasi kita misalnya gitu. Sebenarnya kehidupan pribadi itu juga bisa masuk ke akun tersebut gitu, tapi tetap disesuaikan dengan spesifik tujuan kita tadi. Misalnya kalau untuk akun buku, maka untuk yang ditampilkan adalah kegiatan membaca dengan keluarga gitu. Kemudian ada
apa ya, tujuan itu kan ya tadi kita mungkin gambaran besarnya tujuannya untuk jadi bookstagram atau untuk menyebarkan literasi, membagi rekomendasi buku. Nah, untuk supaya tujuannya itu jelas, yaitu harus terukur gitu. Jadi kita tahu ukurannya setelah kita bikin akun ini tujuannya untuk apa. Misalnya ada yang mungkin tujuan terukurnya adalah untuk punya follower sekian, atau untuk punya pokoknya aku pengen kayak setahun bikin sekian gitu, atau nanti mungkin bisa dilirik sama penerbit atau mungkin sama perusahaan lain untuk di endorse atau apa misalnya gitu. Pokoknya ada sesuatu yang terukur dalam jangka panjang maupun jangka pendek gitu. Terus kayak attainable tuh kayak mungkin kayak kesanggupan kita ya gitu dalam mencapai tujuan itu. Kita tahu kesanggupan kita untuk bikin konten itu berapa seminggu atau sebulan. Kalau di komunitas rebahan itu juga ada misi-misi itu kan, apa sebulan harus bikin minimal 4 konten. Kita mampu nggak mencapai tujuan tersebut? Itu tujuannya udah tahu tuh, 4 konten sebulan kayak gitu. Terus kayak relevansinya, does it contribute? Nah, ini kayak apakah konten kita itu punya relevansi tertentu sama misalnya tadi hal-hal yang terukur sama tujuan kita yang spesifik itu gitu. Nah, sama yang terakhir adalah mau kapan kita mencapai tujuan tersebut. Jadi kayak biar kita nggak kayak orang yang jalan di jalanan lurus terus nggak tahu ujungnya tuh di mana gitu. Karena kan katanya kalau nggak tahu ujungnya di mana, lama-lama kita bakal lelah sendiri gitu kan. Tapi kalau kita tahu tujuan kita kemana dan berapa jauh lagi mencapai ke sana, biasanya karena ada waktu berhenti itu kita biasanya lebih semangat gitu untuk mencapainya. Kayak mama di sini kan juga punya dikasih tujuan yang jelas kan untuk dapat, misalnya tadi kayak yang terukurnya untuk dapat sekian buku dalam waktu sebulan, atau untuk bikin konten sekian dalam sebulan gitu minimal. Gitu kira-kira. Ini yang penting tahu tujuannya gitu. Setelah kita tahu tujuan kita, berarti kita kebayang dong mau bikin apa aja. Nah, mau bikin apa aja itu apa ininya sih, supaya kita mudah, kita dari awal sebelum, kalau di kami ya di penerbit di KPG ataupun mungkin di perusahaan lain yang punya sosmed planner, pasti kita udah mikir dari awal tahun tuh biasanya kayak punya rubrik apa aja ya tahun ini gitu. Kalau kita punya produk buku berarti rubriknya bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa itu gitu. Rubrik tuh kayak topik tertentu yang kalau di koran-koran itu kan kayak kolomnya kan, mau apa aja gitu. Misalnya kalau di Kido, kita punya rubriknya itu jalan-jalan ke toko buku. Kita ngasih lihat kayak buku-buku Kido tuh variasinya apa saja, terus kemudian bisa didapatkan di mana. Jadi kadang-kadang kan kita bikin konten pokoknya foto buku aja di sofa di mana, tapi kayak ya terus kalau gue mau dapetin buku ini di mana gitu kan. Nah itu kami mempertimbangkan hal itu sampai kayak bikin jalan-jalan ke toko buku, kami mention pasti ini ngambilnya di toko buku mana, jadi mereka tahu oh bener di toko buku ini kalau aku mau nyari buku ini ada, pasti kemarin ada di fotonya gitu. Kayak gitu-gitu. Makanya yang penting tahu mau bikin apa saja, nanti kita bisa nentuin rubrik. Misalnya kayak kemarin di mama juga di rebahan aku lihat ada yang kayak bener sih tujuan kita semua bikin rekomendasi buku, ulasan buku. Nah tapi kan ulasan buku nggak mungkin kita sebagai seorang content creator bikin konten yang itu aja angle-nya, yang cuma buka buku doang. Kalau buka buku tuh misalnya kalau di KPG ada yang namanya rubrik icip-icip buku gitu, nggak mungkin dong semua konten kita isinya icip-icip buku. Ada juga sih yang memang khusus account yang kayak gitu, yang dia cuma bikin satu, dia spesifik banget bikin di satu konten gitu yang isinya kutipan buku semua, atau misalnya kayak badan bahasa dia bikin konten yang
kata-kata yang unik atau yang jarang digunakan kayak gitu. Tapi itu pun kalau kita perhatikan mereka nanti akan berkembang punya rubrik-rubrik atau topik-topik tertentu yang dibahas gitu. Misalnya kalau di buku ya ini gitu, kira-kira ada baca buku, ada bahas buku gitu. Nah itu akan membantu untuk kita juga menentukan angle-angle yang mau kita buat gitu. Kayak kalau di Kido nih ada akan terbit, terus kemudian ada bisa angle-nya kayak gini gitu, bikinnya infografis, bisa foto. Kemarin kan udah sempat kita bahas juga ya angle-angle foto gitu. Ada yang dicampur nih kalau kayak gini Creepy Castle kan dia ini sebenarnya dia foto sendiri tapi kemudian dia mencari background yang netral, kemudian dia tambahin tulisan gitu, tambahin infografis. Tuh, terus ada juga ya ini kayak emang ini udah kita kerancang dia temanya infografis menampilkan ini gitu. Atau ya kegiatan baca bareng anak misalnya angle-nya. Jadi nggak semua gambarnya buku yang ada di rak, nggak semua gambarnya nanti desain, nggak semua gambarnya itu foto misalnya gitu. Bisa macam-macam angle yang kita pakai tergantung rubrik yang kita buat. Oh ya itu tadi juga aku pakai rubriknya contohnya yang foto supaya ini presentasinya nggak terlalu berat ya. Sebenarnya kan teman-teman juga bisa bikin rubrik-rubriknya misalnya Reels. Di Reels punya misalnya nonton cuplikan buku misalnya atau apa gitu. Terserah misalnya atau baca bareng anak, nama rubriknya itu gitu yang isinya video nggak harus foto. Nah, terus ketika kita udah tahu kita mau bikin konten apa aja supaya kita lebih mudah hidupnya, itu bikin template. Tuh, ini nyambung rubrik sama template ini gitu. Ini aku lihat nih kemarin ada mama yang udah bikin template ya buat videonya, dia bikin frame gitu. Ada nggak nih yang merasa ini miliknya nih gambarnya yang aku pakai? Maaf ya mama, aku pinjam ya contohnya gitu. Soalnya ini udah oke. Jadi dia bikin template kayak gini. Nah, terus kalau kita udah punya template, biasanya sih pasti kita jadi lebih mudah nanti mengaplikasikannya. Kita tadi punya konten dengan angle banyak gitu, terus nanti dia tinggal masuk ke template yang mana supaya kita nggak mikir-mikir lagi sih. Kayak kalau aku bikin buku ini tuh ininya tata letak dan segala macamnya tuh di mana yang nggak gitu biar hemat waktu kita punya template gitu. Nah, template yang kita omongin nggak cuma template di satu postingan, tapi mungkin kita sudah berpikir di template itu akan bisa masuk ke Instagram kita dengan style seperti apa sih di feed-nya. Sebenarnya ada banyak opsi ya gitu, tapi aku mungkin menunjukkan beberapa. Misalnya kalau kayak ini yang aku screenshot pertama, ini ngelihatnya itu adalah horizontal. Jadi dia mau desainnya itu per row. Jadi per baris itu cantik gitu. Dia estetikanya dilihat berdasarkan barisnya ke samping. Ada juga orang-orang yang bikin template untuk desain visual yang ini apa ya istilahnya papan catur. Jadi dia kayak selang-seling gitu bikinnya. Berarti kan kalau kita udah tahu kita mau bikin yang kayak gini, ya template-nya berarti kita harus punya beberapa foto, terus kemudian beberapa kalau di gambar yang ini dia punya beberapa kutipan gitu kan. Nah, terus ada juga yang dia template-nya ini satu tone. Dia bisa memakai berbagai angle. Ya kan ini kan juga ini aku screenshot persis dari deret yang sama, tapi walaupun cuma 2 ya, soalnya nggak muat tadi harusnya ada 3 deret gitu sebaris. Nah, tapi walaupun ini dia ada per row dan ininya, tapi kita bisa lihat dia tuh tone-nya sama semua warnanya gitu. Tapi angle-nya tetap beda kayak tadi bukunya yang gambar pertama yang Mira itu dia ada di bawah sebelah kiri pojok kiri gitu. Terus ada juga yang di sebelahnya yang Last Fallen Moon itu dia bikinnya agak ketengahan dikit gitu komposisinya. Nah itu kayak bisa berbagai angle itu gitu. Atau bisa juga ngambilnya nggak cuma dari ebook tapi misalnya dari dia punya serinya loh gitu. Serinya dia bikin kayak yang di kanan bawah itu kan
serinya RF Kuang dia bikin 3-3-nya kayak gitu. Tapi dia tone-nya sama, itu template dia gitu. Jadi dia nggak akan mikirin mau pakai latar apa lagi ya. Aku nyari latar dulu ke hutan kemana. Tadi itu buang-buang waktu gitu kan. Ini kalau ada cara mudahnya seperti ini, dia bikinnya 1 tone warna gitu. Ada juga yang mikirin template-nya itu untuk masuk di feed bentuknya seperti ini. Yang terakhir aku kasih lihat, dia memikirkan konten itu akan estetik secara vertikal, jadi baris per kolom. Kalau yang tadi kan yang pertama per row-nya gitu dia cantik template-nya. Kalau ini dia per kolomnya gitu. Jadi berarti kalau kayak gini kita udah tahu tadi kita mau punya rubrik apa aja, terus template-nya pengennya yang kayak gini, berarti yang disiapkan kontennya apa saja gitu kan. Nah kalau kita udah tahu kontennya mau bikin kayak apa, tampilannya yang kita inginkan juga seperti apa, kita akan punya yang namanya penjadwalan gitu. Kan berarti kita udah punya tuh berbagai angle, kayak kalau misalnya kita habis baca 1 buku nih. Misalnya apa ya, Creepy Cast Club tadi gitu. Habis baca buku itu kan panjang ya bukunya, novel. Kalau sekali lihat karena kita udah tahu kita punya rubrik. Misalnya kalau KPG gitu atau Kido punya rubrik namanya icip-icip buku, jalan-jalan ke toko buku, terus punya rubrik reels, punya rubrik apalagi ya misalnya infografis. Berarti setelah selesai baca Creepy Cast Club kita bakal langsung sekali bikin tuh kontennya, bikin reels, misalnya bikin reelsnya anaknya itu menjelaskan tentang bukunya gitu. Terus yang kedua kita langsung bikin foto-foto buku yang terus ada icip-icipnya. Ada beberapa, misalnya kita ada beberapa orang kan yang ngegarisin bukunya, nandain, nah itu langsung bikin gitu. Terus juga misalnya bikin yang ternyata kita udah baca Creepy Cast Club kan ada 5 ya, udah ada 5 seri. Nah berarti sekalian aja tuh foto, cari buku yang lain gitu, terus foto langsung 5 dijecerin gitu buat bikin konten. Terus nanti ada lagi masuk ke rubrik apa tadi, jalan-jalan ke toko buku misalnya. Oh berarti nanti kalau lagi misalnya hari itu setelah selesai atau di pekan itulah kita udah merencanakan, aku baca buku Creepy Cast Club, baca buku apalagi tadi, baca buku seri profesi, terus ada baca buku seri misteri yang lain. Berarti nanti pas ke toko buku aku akan langsung nyari beberapa seri buku itu gitu. Jadi kita punya cadangan konten. Jadi kontennya itu nggak cuma kayak abis selesai baca cuma bikin 1 konten, tapi kita karena tahu punya rubrik, punya template, kita mau bikin yang bentuknya tadi template-nya itu chessboard atau mungkin ada yang mau lebih rumit gitu, puzzling. Itu kita udah punya cadangannya gitu. Jadi nggak pas kita mau naikin kita baru bikin, tapi kita udah punya cadangan konten dengan berbagai angle tadi gitu kan. Nah, terus setelah itu kita masukin ke penjadwalan supaya dia tampilannya seperti yang kita mau tadi gitu. Nah, kalau penjadwalan itu sebenarnya ada banyak aplikasi, Mam. Tapi rata-rata saat ini sih aplikasinya berbayar. Mungkin ada yang pakai Canva ya. Canva juga kan bisa penjadwalan gitu. Nanti mungkin bisa sharing juga ke kita tuh kalau penjadwalan di Canva seperti apa. Tapi kalau aku mungkin yang paling mudah yang bisa kita pakai dan itu gratis, itu penjadwalannya melalui Facebook gitu. Ada yang namanya Creator Studio, kita bikin planner di situ gitu untuk scheduling konten-konten kita apa. Nah, cuma setauku sayangnya kalau kita kan di komunitas rebahan nih mau ini ya bikin kontennya harus collab post. Sejauh ini sih belum ada sih rasanya aplikasi yang bisa membantu kita menjadwalkan collab post itu. Tapi kalau misalnya Mama bikinnya video yang single, maksudnya bukan harus naik bersama akun tertentu, penjadwalan itu sangat memudahkan. Tapi kan penjadwalan nggak cuma soal konten itu sudah terdraft di dalam aplikasi kita, tapi kan penjadwalan juga bisa berarti kita tadi udah punya konten apa saja, kita tulis dulu di, mungkin Mama punya Excel, kalau ada yang
punya laptop gitu, memakai Excel gitu, terus di situ udah langsung bikin, kita punya konten tadi Keripik Es Club udah ada ini, ya udah nanti tinggal ngasih tanggal itu buat naik di kapan aja. Terus ternyata kalau bikin konten itu kan nggak mungkin nih misalnya kita naikin tadi ya Keripik Es Club gitu, tapi langsung 5-5-nya berderet yang naik postingannya Keripik Es Club semua, kan nggak mungkin dong. Pasti kan ada juga buku-buku lain yang kita baca supaya tampilannya tuh kita nggak dalam satu kesempatan langsung bahas satu buku yang sama. Nah, nanti habis bikin konten yang lain, kita masukin ke sela-sela hari-hari yang kita belum punya jadwal konten yang naik gitu. Nah, itu bisa untuk itu juga. Makanya kita penting ya membuat perencanaan konten tersebut gitu, supaya apa ya istilahnya, konsistensi kita tuh terjaga gitu untuk penjadwalan. Jadi mama juga kalau anak-anaknya lagi apa ya, bisa menyisihkan waktu lah untuk family time gitu, nggak mikirin konten terus. Gitu. Oke. Nah, terus selanjutnya supaya kita bisa mencapai tujuan-tujuan kita tadi, terus kemudian juga apa ya, kita udah punya rubrik, udah punya template, jangan berhenti, udah punya penjadwalan ya jangan berhenti di situ, tapi kita harus bisa upgrade diri kita terus kan. Kayak misalnya mama-mama di sini ikut komunitas rebahan, itu buat aku sih rasanya udah salah satu bentuk mama-mama ingin upgrade diri gitu kan. Nanti di sini nggak cuma ngikutin pelatihan yang disediakan sama gitu, tapi juga bisa saling belajar sama mama yang lain. Nah, untuk lihat perbaikan terus tuh gimana sih? Pertama ya pasti lihatnya di insight. Aku yakin sih ini mama udah sering mengaplikasikannya gitu. Misalnya tadi goals-nya apa, mau setelah ikut komunitas rebahan misalnya, tadinya followersku cuma 1.000, gara-gara ikut komunitas ini aku jadi punya followers 2.000 setelah sebulan gitu. Nah, itu tercapai nggak? Kalau nggak tercapai berarti kenapa ya gitu. Karena biasanya kayak kalau misalnya tujuan-tujuan yang nggak tercapai, ada beberapa mitos gitu kan di media sosial. Nah, ini aku suka sih, aku ngambil dari akun konten kreatif. Kalau ada yang mungkin mama follow juga, aku suka cara pikir dia kayak daripada kita mikirin seberapa sering saya harus memposting, mungkin kita harus mengubah mindset kita kayak bagaimana saya bisa memahami perasaan audiens saya. Karena tadi kan kita bikin konten itu tujuannya juga target audiens kita tuh tahu gitu, target audiens kita tuh siapa gitu, yang tadi bagian relevan itu gitu, kayak tahu juga gitu target audiens kita siapa, sehingga kita bikin kontennya tepat. Jangan kayak misalnya mau bikin konten jalan-jalan tapi misalnya ngomonginnya buku gitu ya, gitu juga sebaliknya. Terus kayak apakah tadi daripada berpikir apakah saya perlu muncul di stories setiap hari, mungkin kita bisa coba pola pikir pertanyaan apa yang dimiliki audiens saya dan bagaimana saya bisa membantu. Jadi kadang-kadang iya kita sebenarnya penting kalau misalnya kita masih akun-akun yang merintis, followersnya belum di atas 10.000 gitu istilahnya, untuk mempertimbangkan hal-hal yang di kiri ini gitu, kayak misalnya harus sering posting dan segala macam. Itu iya, karena pertama-tama kan orang pasti pengen lihat konsistensi itu dulu supaya algoritma Instagram juga membantu kita up gitu kan. Kalau dulu kata Raditya Dika, masa sih diantara 100 konten yang lu buat nggak ada satupun yang orang suka gitu kan. Kayak coba dulu aja, bikin dulu sekonsisten mungkin, sering mungkin, tapi jangan sehari 10 konten juga sih naiknya kalau masih merintis gitu kan. Bahkan kayak orang-orang yang sudah followersnya banyak pun nggak sebanyak itu kan, kecuali mungkin kita perusahaan yang produknya banyak. Tapi sekarang juga di perusahaan udah nggak mikir yang kayak kuantitas gitu, tapi lebih mikirin kualitas kontennya gitu. Makanya mungkin lebih mikirin efektivitasnya dengan memahami kebutuhan dan relevansinya ke audiens gitu konten kita. Dan pertanyaan ini kayak misalnya bikin stories juga bukan masalah kuantitas jumlah stories kita, atau kita setiap hari harus muncul di stories. Itu betul, kita harus muncul di stories, tapi jangan mikirin kuantitasnya, tapi lebih ke mikirin
kita bisa membuka percakapan apa, karena IG Stories itu sebenarnya juga untuk melihat kayak postingan mana yang efektif buat kita gitu kan. Terus kayak sebenarnya audiens kita mau lihat yang seperti apa sih gitu. Atau kayak buat mereka attach ke kita bahwa kita nih kita nih akun yang aktif dan ada gitu. Kenapa kita harus bikin stories gitu kan. Nah, terus daripada kita mikirin soal hashtag gitu, apakah hashtag harus banyak dan segala macam, mungkin lebih baik kita memikirkan hubungan seperti apa sih yang ingin kita bangun sama followers kita gitu, atau bahkan untuk mendapatkan followers yang baru bukan dengan cara bikin hashtag sebanyak mungkin, sepenuh mungkin. Bahkan ada kok kayak misalnya akun-akun kayak Netflix gitu ya, itu kalau dilihat kan dia jarang banget pakai hashtag gitu. Tapi ini saranku kalau untuk yang kita masih merintis itu lebih baik pakai hashtag. Atau kalau kayak KPG, kenapa walaupun followersnya banyak tapi dia tetap pakai hashtag, itu ada pertimbangan pribadi sih, karena untuk nge-track kalau kami kan harus bikin laporan ya, laporan rubrik tertentu yang mana efektif, mana efisien. Nah, itu mungkin juga kalau misalnya ada yang berniat itu untuk bikin, kami bikin hashtag-hashtag tertentu itu untuk mencari atau men-track lagi kami pernah bikin postingan apa di rubrik tersebut dan mana yang paling efektif. Nah, itu kalau kami bikin hashtag tuh tujuannya itu gitu. Terus tapi kan bikin hashtag juga nggak bisa yang apa ya, ikutin tren doang, tapi nyari relevansi itu kan, apakah cocok atau enggak sama bukunya. Terus apakah engagement saya, daripada mikirin apakah engagement saya turun jika saya tidak memposting reels setiap hari. Nah, ini juga kan saat ini tuh kita semua tuh lagi into banget untuk bikin reels gitu kan sama TikTok. Daripada mikirin itu, lebih baik mencoba berpikir apa yang unik ya dari konten saya dan bagaimana hal itu kan bermanfaat bagi audiens kita gitu. Karena kan di media sosial tuh udah banjir banget informasi gitu kan. Kayak semua orang tuh kalau kita lihat, misalnya kita fokusnya ke Bookstagram, ya kita lihat udah banyak banget yang jadi Bookstagram gitu. Terus apa yang bisa kita tawarkan lagi ya gitu. Nah, terus ya perbaikan terus menerusnya adalah dengan ikut komunitas rebahan. Ini aku bukan beriklan ya, tapi aku ngerasa kayak kita ikut komunitas itu bisa saling belajar gitu. Kita sering-sering lihat teman-teman pada bikin apa ya, bukan untuk tujuannya ngebanding-bandingin yang ini lebih ini, yang ini lebih ini, tapi kayak kan kita pengen upgrade diri. Jadi rasanya kayaknya gak ada salahnya untuk kita melihat yang kalau ada yang teman-teman bisa bikin buku ini ternyata gini ya. Kadang-kadang kita ngelihat referensi karena kita nggak kepikiran kan gitu, karena kita punya latar belakang yang berbeda, terus punya lingkungan yang berbeda gitu. Kita ngelihat orang lain bikin apa untuk menambah itu kan inspirasi gitu. Nah, mungkin bisa saling diskusi di grup atau pas lihat ini boleh juga ya, tapi kita jangan ceplok-ceplok ngikutin gitu, tapi mungkin kita bisa modifikasi. Kayaknya kalau bisa diginiin deh bukunya gitu. Gitu kira-kira. Nah, terus mungkin yang terakhir tips menulis takarir. Nah, kalau ini di KPG itu ada takarnya lagi nih ya, membuat caption. Tapi intinya kalau buat caption itu yang paling penting adalah sebenarnya ngelihat baris pertama sih. Kayak misalnya kalau di Instagram kita kalau scroll timeline home atau beranda kita itu kan orang pasti yang pertama dilihat visual, kedua kemudian dari segi teks itu dia yang dilihat tuh yang pertama, orang belum tentu bisa see more, kadang-kadang belum aplikasinya error ya, jadi see more-nya itu nggak kelihatan gitu. Nah, itu mungkin bisa membantu untuk dipertimbangkan kalau mama nanti bikin karir, itu kata-kata baris pertama yang muncul sebelum dia ketutup sama template Instagram, see more itu kata-kata yang bisa memantik keingintahuan orang gitu. Atau ya kayak misalnya kalau KPG kemarin misalnya bahas buku Om London, kita pengen nargetin kayak orang yang udah baca Rasina mungkin mau baca buku ini nih karena
ini sebenarnya bukunya berhubungan, maka kita ngomongin ada kata kunci Rasina itu di baris pertama. Misalnya kalau kayak buku anak, contohnya apa ya? Mau ngasih tahu gitu, kalau Kido misalnya ngasih tahu ini ada seri terbaru dari National Geographic, nah itu langsung kayak di kata-kata pertama tuh langsung disebutin. Atau misalnya memantik orang untuk kayak relevansinya, misalnya lagi cari buku anak untuk 17 tahun misalnya, atau kayak kayak kemarin aku lihat apa ya yang di Mama tuh ada deh yang bagus, misalnya nyari buku di bawah, misalnya beli buku 5.000 bisa beli buku apa aja sih misalnya gitu, kayak gitu-gitu kata-katanya. Dan itu formatnya banyak ya, maksudnya nggak harus dalam question, nggak harus bentuknya pertanyaan, tapi misalnya bisa pernyataan, bisa seruan atau apa gitu. Nah, tapi yang paling penting kalau buat teman-teman yang yang membuat konten rekomendasi buku, menulis caption itu yang penting adalah kok nggak keluar dia. Yang penting terus terang. Yang penting jujur ulasannya, karena kan yang mahal itu kepercayaan orang kan gitu. Jadi kalau bikin ulasan buku, walaupun mama mungkin kalau sama kami ya nggak apa-apa, coba membuat sejujur mungkin. Nah kalau bahasa PR-nya jujur itu apa ya istilahnya? Kadang-kadang kan kita mungkin karena ini dalam rangka berkolaborasi mungkin takut gitu ya untuk mengatakan yang kayak misalnya bukunya kurang negatifnya buku ini gitu. Padahal kan sebenarnya kalau ngulas buku, kalau kita dulu belajar di sekolah itu kan juga bisa memperlihatkan itu kan kekurangan kelebihan buku. Tapi ya kalau nggak ada kekurangannya ya bagus juga sih. Nah, kalau bahasa PR-nya itu adalah terus terang itu menyatakan sebagian kebenaran. Gitu. Ini suara perang-perangan dari mana ya? Kayaknya ada yang lagi perang dunia nih di rumah. Nah gitu, yang penting itu sih. Dan kalau tips lainnya mungkin kayak misalnya tadi kan ada rubrik yang infografis. Infografis tuh biasa teksnya kan udah banyak. Nah kalau teks di copy di dalam visual kita sudah banyak, disarankan copy di caption itu tidak perlu terlalu panjang gitu. Apalagi kan ini target audiensnya juga mama-mama yang punya kesibukan gitu. Atau kadang-kadang mungkin spesifikasi buku ya belum ada di dalam gambar, mungkin kita bisa bantu tulis itu di caption kita kayak gitu sih kalau untuk buku. Dan kalau bisa interaktif, tapi yang nggak semua kalimat pertamanya harus ngajak orang menjawab atau ini pertanyaan kita, karena kadang-kadang kita ngasih pengalaman kita ngebaca aja tuh nanti tiba-tiba ada yang ngerasa relate sendiri deh pasti di komentar-komentarnya gitu. Yang penting jujur aja, terus kemudian terus terang itu adalah maksudnya juga adalah memakai bahasa yang jelas. Dan karena ini bukunya, kalau komunitas rebahan kan khusus buku anak yang Badik ya. Jadi mungkin jangan pakai kata-kata yang terlalu susah gitu untuk dimengerti anak-anak. Karena kan kita juga berharap konten kita ini meliterasi cara komunikasi orang tua ke anak gitu kan. Jadi mungkin bisa dibantu gitu kalau mama punya kepekaan di bahasa, bisa membantu mama lain juga untuk menyebutkan cara mengatakannya kepada anak-anak itu seperti apa sih. Kadang-kadang di buku itu banyak yang Badik, yang di buku Kido juga ada buku misalnya seri Balita Cerdas itu kan mengajak kita untuk mengenali kemampuan atau bakat dan minat anak gitu kan. Nah itu juga bisa jadi konten gitu. Cara ngomongnya gimana sih dari buku ini, diajarinnya cara ngomongnya gini gitu. Jadi nggak semua kontennya kita ngomongin soal pengalaman baca gitu, tapi bisa juga ngomongin ngangkat isu tertentu yang kita butuh sebagai orang tua gitu. Kita nyari buku yang kayak apa sih gitu. Gitu sih kira-kira. Nah ini ada mungkin aku masih ada waktu nggak sih Mbak Dik? Sorry, aku nggak bisa lihat jam soalnya di sini. Sekarang jam 2.48.
Wait, sudah 248 Paling kita ya. Nah, ya udah jangan deh. Kalau ini tapi nanti kalau misalnya mama mau lebih expert lagi belajar nulis caption gitu atau mau bikin tulisan yang bagus, mungkin bisa belajar dari videonya ini nih. Ada pakarnya Mbak Ayu Utami, dia ngasih apa namanya? Nah, skemanya itu namanya Cilukba. Buka memberi Jadi kayak rasa pas gurih. banget kan buat ini temanya buat komunitas rebahan bukunya anak-anak gitu. Dia pakai konsepnya juga mengajak kita untuk kembali menjadi diri kita yang kanak-kanak gitu dengan konsep Cilukba itu. Nanti bisa tonton di YouTube-nya penerbit KPG, judulnya Tips dan Trik Menulis ala Ayu Utami. Ini yang aku kasih lihat ini full version ya. Dia sebenarnya ada bagian lain ya yang kayak udah dipotong-potong gitu. Nanti cari aja. Ada yang bagiannya dia udah ngomongin soal Cilukba gitu. Terus seru sih. Gitu aja paling Mbak Dik. Thank you. Kalau ada pertanyaan, silakan. Iya, makasih Po. Iya benar, kalau ada pertanyaan silakan. Mama-mama nih tadi ada yang komentar sih kayak, wah kalau aku ke akunku konsepnya family and lifestyle, jadi emang bukan yang buku banget. Jadi berarti itu Apa-apa, ini ya, karena berarti tujuannya beda. itu berarti rubrik buku tuh jadi satu rubrik di dalam Betul. Mbak satu Dikanya mana ya? akun feeds-nya. Belum nyalain video. Ya, dia sudah nih. Ya, jadi kayak satu rubriknya, jadi kayak ada yang family, ada yang lifestyle, apa, terus ada satu rubrik buku. Nah, itu bisa ada rubrik dalam rubrik gak sih? Kayak misalnya bisa satu review, ya satu misalnya ngomongin bukunya minggu ini, review buku A dari angle ini, satu dari lagi ini. Wah, ini ada yang curhat nih. Saya aktif ngepost malah banyak yang unfollow. Waduh. Nah iya kan, makanya kadang-kadang itu bisa berbalik. Tapi ya itu banyak faktor sih, harus lihat dulu itu kenapanya gitu. Sebenarnya tergantung ya. Kadang-kadang di kita juga ada yang kayak gitu ya Mbak Dik. Kita juga ngerasain sih di KPG dan Kido. Tapi biasanya itu nge-unfollow gara-gara ini udah nggak butuh lagi. Biasanya kan ada tuh kita bikin apa namanya postingan giveaway. Nah itu biasanya yang dia udah selesai giveaway atau dia nggak dapet tuh dia unfollow. Iya bisa juga ya. Bisa jadi begitu. Jadi bukan karena dia nggak suka kontennya Mama gitu, tapi itu karena dia udah tidak butuh informasi di situ. Gitu. Nggak apa-apa, itu berarti memberi tempat untuk follower baru. Betul. Jadi yang nge-follow emang engage sama postingan itu jadinya. Daripada followernya banyak tapi yang berinteraksinya sedikit gitu nggak sih? Iya betul. Kalau itu kalau media sosial. Kalau di dunia medsos tuh itu ada namanya istilah kayak engagement rate-nya gitu kan. Jadi ada perhitungannya gitu Mbak Dik. Kalau apa istilahnya, kalau menurut perkaliannya itu pokoknya ada matematikanya ya. Kalau misalnya followers kita jumlahnya sekian dikali dengan engagement sekian, bla. Kalau dirata-ratain nanti dapat bounce-nya berapa sih? Kalau dia kayak bounce-nya makin gede gitu kayak itu berarti justru malah ini kita jelek gitu. Kayak misalnya followers kita tuh banyak banget tapi yang komentar likes-nya cuma hitungan jari gitu, nggak nyampe berapa persennya aja, itu justru malah dianggap jelek. Kayak kita punya akun pop ya Mbak Dik ya, itu contoh nyata juga tuh, dia followersnya susah banget untuk nyampe 10.000, tapi bisa dilihat kontennya itu sekali naikin bisa 1.000 yang nge-like, bisa 200. Itu berarti kayak kita justru seneng karena audiensnya tuh kita udah menyampaikan pesan yang memang diharapkan atau cocok relevan sama si audiensnya. Yang penting kan itu nanti. Jadi jumlah followers tuh nanti hitungannya bonus buat kita. Yang paling penting sebenarnya sekarang orang itu berlomba-lomba ngejar engagement sih. Gitu. Iya, dan aku senang banget di komunitas rebahan itu ada kayak saling support gitu loh, saling komen, saling nge-like. Oh iya. Itu bagus banget. Nah kadang-kadang ya ada akun-akun yang aku suka tuh akun fiturnya si Instagram ini Mbak Dik yang collab post itu. Karena itu bener-bener jadi support system banget buat akun-akun yang masih merintis gitu. Jadi sebenarnya ada loh banyak konten yang bagus dan sebenarnya
tapi dia belum menemukan audiensnya aja, karena kan audiensnya itu udah terpapar dengan segitu banyaknya konten yang mirip konten gitu. lain. Betul. Jadi nggak apa-apa. Nanti akan ini saling bantu up gitu. Nanti akan dapat nemu sendiri audiensnya. Gitu. Ada pertanyaan lain? Ada yang minta ini ya, link YouTube-nya Mbak Ayu ya. Oke, sebentar. Oh iya, benar-benar. Share. Copy link. Nah, semoga bisa. Ini ada pertanyaan nih, bagaimana tips untuk meningkatkan engagement? Apakah ada saran? Nah, ini sebenarnya tricky jawabannya karena banyak cara menuju, banyak pintu menuju Roma ya. Kalau untuk sarannya gimana? Pertama yaitu tadi mungkin kita Collab post ya. Benar, yang 5P tadi itu sih. Konsisten dijalanin gitu. Kalau ini kalau apa namanya? Habis ngepost taruh di stories kan banyak tuh aku lihat yang kayak new post atau apa gitu tuh ngaruh gak sih? New post gimana? Sorry, balik. Kayak di stories tuh postingannya kayak ditutupin tulisan new post gitu. Oh, jadi maksudnya kayak, itu postingan kita sendiri, terus postingan kita sendiri, naikin ke stories. Nah, itu ngaruh nggak sih? Sebenarnya ngaruh sih. Kita konsisten aja ngejalanin itu, sama pas sekarang tuh kan kalau di Instagram Stories ya, kita nggak perlu nulis banyak nama orang kan. Kalau nulis nama banyak orang tuh, oke, Mama Cita, tenang. Nanti dibagi ininya, slide-nya ya. Slide-nya. Apa namanya? Tadi ngomongin apa ya, jadi lupa. Di stories itu kan udah nggak perlu mention add banyak orang tuh. Sekarang kita naikin dulu aja postingannya, terus nanti terakhir baru ada kita lihat ada titik 3 tuh di pojok kanan bawah. Nah, itu tinggal add mention. Nah, kita add mention orang-orang yang jangan langsung ngincernya ini ya, YouTuber atau Bookstagram yang followersnya banyak. Dia mah DM requestnya udah banyak, jadi pasti nggak lihat kita gitu. Nah, justru nyari teman-teman yang add mentionnya tuh misalnya justru ke yang relevan, misalnya ke penerbit, nggak apa-apa. Biasa penerbit kan dia ada orang yang memang ngeliatin DM request itu gitu, atau ke penulisnya mungkin. Ya, penulisnya langsung gitu. Penulis di Indonesia followersnya nggak sebanyak YouTuber kok. Iya, biasanya masih ngecekin ya. Ya, betul. Mereka juga masih ngelola akunnya sendiri. Nah, mereka kayak Mbak Lela ya. Mbak Lela tuh rajin banget loh untuk nge-up semua orang yang nge-tag dia, dan itu dia kelola sendiri. Paling kalau kadang-kadang dia nggak tahu cara ini toolsnya itu mencetnya, misalnya kayak collab post aja dia kadang nggak tahu gitu, paling nanya asistennya gitu yang lebih muda atau nanya anaknya. Tapi ini disclaimer, Mbak Lela yang dimaksud adalah penulis buku Laut Bercerita yang bestseller di KPG. Iya, sangat-sangat ini sih, memperhatikan audiensnya gitu. Makanya kadang salah satu triknya itu tuh bikin IG stories itu dengan question itu kan, nyari interaksinya. Nggak apa-apa, dulu itu juga waktu awal kita bikin stories kayak gitu nggak ada yang jawab ya Mbak Dik. Tapi banget. Iya, tapi lama-lama berarti ya kalau kayak gitu kita mikirnya berarti nanyanya jangan kayak gini, nanyanya caranya gimana ya gitu. Nah, itu kadang-kadang ya itu mungkin nyambung juga ke soal nulis caption. Dulu aku pernah bikin ada satu slide lagi sih kayak dasar-dasar copywriting itu kadang-kadang gini. Jadi di medsos itu dimanapun sih sebenarnya kita nggak bisa nentuin yang ini yang benar, yang ini yang salah, karena itu tergantung works nggak sama target audience kita. Misalnya kalau waktu itu perbandingan itu captionnya KPG sama GPU gitu kan, aku pernah ngecek caption yang sama, aku sodorin ke suamiku lah gitu istilah, atau kayak beberapa orang yang emang tipe pembacanya tuh tipe-tipe pembaca buku KPG gitu kan, aku kasih caption yang KPG sama GPU itu dia pilihnya yang KPG karena lebih spesifik
gitu dan bahasanya lebih rapi. Tapi waktu aku kasih itu ke audiensnya ternyata anak muda yang kayak anak SMA, SMK gitu, mereka pilihnya caption yang bagus menurut mereka dan yang menarik itu yang dari GPU karena bahasanya lebih santai, walaupun itu mengulang apa yang ada di visualnya. Karena bahasanya lebih nyampe ke mereka gitu. Tapi ada juga kayak misalnya kalau Floorsnya KPG kan grammar Nazi gitu kan. Nah itu kita biasanya justru nulisnya yang lebih serius, lebih baku gitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang pasti benar, nggak ada yang pasti salah gitu sih kalau naikin ini. Jadi kalau misalnya tadi kita udah nyoba dengan cara kayak gini naikin postingannya atau kita bikin konten kayak gini ternyata nggak works, ya itu kita harus mencoba mencari cara lain. Nyanyian itu yang planet. Kalau kau mau tahu tentang planet. Wah, ini siapa lagi? Sorry. Kalau jumlah orang yang share dan save postingan kita lebih banyak daripada yang komen, itu lebih baik atau bagaimana ya? Kalau jumlah orang yang share dan save postingan kita lebih banyak daripada yang komen, itu lebih baik atau bagaimana ya? Nah, sebenarnya kalau itu sih balik lagi tergantung. Sebenarnya itu bagus-bagus aja karena biasanya sih linear ya. Kalau orang yang nge-share dan nge-save-nya itu banyak, biasanya likes-nya juga banyak. Itu bagus sih karena jadi karena kalau komennya dikit kan itu sebenarnya karena mungkin orang nggak tahu mau nanggepin apa sih gitu. Tapi kalau dia nge-save kan berarti itu postingan berguna buat dia kan. Berarti itu yang Mams bikin tuh udah informatif mungkin atau menghibur atau udah edukatif banget buat dia gitu dan dia butuh informasi itu. Atau malah kadang-kadang kalau kami juga di medsos tim medsos tuh nge-savein banyak konten walaupun kita nggak follow si pembuat kontennya ya, tapi atau kita nggak komen apapun di sana, tapi kita save karena itu buat rujukan kita kayak bagus deh nanti kalau kapan-kapan bikin yang kayak gini gitu misalnya buat referensi kita gitu. Berarti itu bagus kontennya justru kalau menurutku gitu. Mams Rosdiana. Oh iya, sama kalau nggak tahu ya ini ngaruh apa enggak, tapi kalau di Kido tuh yang jalan itu kalau ngasih tips dan trik, ngasih tips-tips gitu sih. Nggak karena kita collab post mungkin itu informasi itu mungkin akan berpengaruh, mungkin enggak. Jadi mungkin bisa reviewnya itu nggak mesti bentuk review yang buku ini bercerita tentang apa dan kelebihannya apa, tapi lebih kayak tips bacain buku bertema laut misalnya. Iya. Terus habis itu bukunya ada, itu juga sebetulnya nggak masalah sih. Maksudnya kita juga nggak mesti review yang benar-benar kayak review gitu juga nggak masalah kayak. Tapi cara menggunakan buku itu buat anak itu juga waktu itu apa ya contohnya, waktu itu tipsnya kayak memperkenalkan tentang alam pakai buku Aku Senang Ada Pohon dan Tumbuhan gitu. Waktu itu lumayan bagus sih itu ininya likes-nya. Ya kalau bentuknya tips dan trik tuh di Kido lebih jalan sih daripada yang bentuknya kayak akan terbit kayak poster akan terbit gitu. Cuman yang poster akan terbit kan sebagai penerbit wajib lah ya. Kalau enggak yang wajib menginformasikan gitu. Tapi kadang-kadang kayak gitu ya, KPG kan pernah tuh Mbak ngilangin rubrik yang akan terbit itu malah ada yang nanya. Karena ya itu balik lagi ada audiens yang ternyata butuh. Jadi bukan berarti kalau misalnya ada satu di antara banyak konten kita itu nggak works, itu berarti kontennya bisa kita tiadakan. Kita mesti lihat-lihat lagi sih. Kadang-kadang mungkin konten itu tetap harus ada karena ada audiens yang membutuhkan itu. Misalnya kalau kayak kami di penerbitan konten akan terbit itu sedikit apapun likes-nya kita akan tetap buat karena ada para penjual buku, reseller itu semua butuh konten itu. Butuh info itu ya. Mungkin malah nanti bisa dirangkum di ini kan di bagian guides kalau di Instagram kadang-kadang gitu. Dicoba deh sebenarnya kan kalau di medsos tuh sering-sering ini loh nyoba-nyobain tools-tools yang aneh-aneh itu Mbak. Oh iya. Ya kan itu kayak fungsinya apa ya ini, pas dicoba ternyata kadang-kadang kita ini kan misalnya kayak bikin reels aja ya
kita follow tren orang gitu, pakai lagu yang apa namanya, yang view-nya udah banyak banget, udah 1 juta viewers gitu dengan lagu tersebut gitu, yang bikin konten udah banyak. Tapi kalau itu kontennya nggak pas dengan lagu itu juga kan kadang buat apa ya? Bisa dilihat maksudnya nggak bakal banyak juga sih ininya. Nggak sebanyak yang acuan yang kita lihat itu. Jadi nggak apa-apa sih. Kalau kata ini dulu apa pembuat film siapa namanya, Dari Nugroho, kata dia ya itu pilihan kita sih kalau mau bikin karya tuh yang laku atau yang pokoknya bermutu aja gitu. Itu pilihan. Jadi ya kalau maksudnya ini kan dikasih tahu bahwa oh ini cara dapet ini organik dan segala macam tuh sekian caranya harus ngikutin kuncinya tuh tadi 5P ini. Tapi tetap aja kok postinganku nggak works. Nah itu mesti dilihat lagi faktornya banyak soalnya kenapa. Oh iya tadi 5P apanya berarti penjadwalan apa sih? Ini aku balik lagi deh. Pertama tuh paham tujuannya. Tujuan. Belum ke share ya masih. Biasa nih kalau share screen di Zoom kita menghilang Zoom. Nah ini buat perencanaan konten itu yang penting paham tujuannya tadi. Kalau misalnya ada yang emang tujuannya bukan jadi bookstagram, emang berbagi bacaan, terus kemudian ada family and lifestyle ya tadi katanya gitu ya. Family lifestyle sama tadi ada yang apa tadi tujuannya? Buat literasi. Buat literasi ya berarti sering-sering lah berbagi info. Bukan tentang cerita bukunya doang ya Mbak Dik, tapi misalnya ada tips merawat buku gitu. Cari relevansinya sih, kayak orang butuh apa ya, misalnya kadang-kadang kita kayak fungsinya ikut komunitas tuh kadang gitu, tahu obrolannya gitu kan, tahu thread, tahu kayak aku nyari buku yang misalnya tokoh lagi seneng banget baca buku yang banyak hewannya anakku nih gitu. Nah itu bukunya apa ya gitu. Nah itu bisa bikin tips, bisa bikin ini kan kayak buku anak yang menggambarkan hewan, atau kayak 5 ensiklopedia yang cocok buat anak umur berapa gitu ya. Jadi apa ya, bikin kontennya tuh nggak di permukaan terus, tapi lama-lama bisa makin spesifik gitu loh. Mungkin kadang gini juga, jangan mikirnya bikin konten itu harus kayak ya udah satu buku, bahasnya satu buku aja. Kadang lebih bagus, bukan lebih bagus ya, maksudnya kadang ada orang yang membutuhkan atau kayak ya misalnya itu belajar dari pengalaman kita sendiri aja sih, kegelisahan kita apa di dunia literasi itu yang kita jadiin konten gitu kan. Misalnya nyari kayak tadi nyari buku yang tentang hewan tuh apa aja ya, karena aku udah baca buku yang dirimu rekomendasiin itu, ada lagi nggak yang sejenis kayak gitu, atau kalau anakku lagi tantrum terus nih gitu, kayak aku bisa baca buku yang kayak apa ya gitu, itu mungkin bahkan bisa lebih dari satu buku kan yang disebut dalam konten. Iya itu bisa tuh. Itu kadang-kadang sesimpel cara bacain bukunya tuh juga. Iya. Kayak sebenarnya itu buku ensiklopedia. Terus tapi gimana sih caranya baca buku ensiklopedia bersama anak gitu. Kayak sebenarnya bisa tergantung usia anaknya juga sih. Kayak kalau masih kecil banget kan paling cuman dibalik-balik, habis itu singa nggak usah dibacain singa dalam kurung famili apa, tapi kayak bisa kayak singa apa namanya suaranya begini, terus balik lagi kelinci, gak ada suaranya lagi si kelinci. Oh ini apa namanya telinganya 2 gitu, telinganya panjang ada 2. Atau jadi kayak juga, kayak buku-buku Kido tuh yang seri balita cerdas ya misalnya. Gambarnya gede-gede, tulisannya kecil kan. Nah kadang-kadang tuh aku nggak tahu deh ini dialami sama orang lain juga atau enggak. Dulu aku sebelum kerja di penerbitan, aku tuh nggak merasa buku-buku kayak gitu bagus gitu loh buat dibeli. Kalau kita kan kayak sayang gitu kan, tapi ternyata buku-buku kayak gitu, kalau kita tahu cara bacanya, tahu cara nyampeinnya ke anak, gitu tuh buku-buku kayak gitu jadi terlihat nilainya gitu loh, value-nya.
gitu. Jadi kadang buku bukan karena buku itu jelek, kitanya aja yang nggak tahu cara memanfaatkan bukunya gitu, memanfaatkan. cara memaksimalkan mungkin ya, cara Nggak memaksimalkan tahu nilainya potensi itu si kan. buku. Nah, betul. Oh ya, ini tadi yang bertanya 5P, Mama Cita. Moga-moga ini sudah menjawab ya 5P-nya. Paham tujuan, punya rubrik, punya template, penjadwalan, dan perbaikan terus. Ini sebenarnya tipsnya nggak mesti buat rebahan aja ya. Sebetulnya ini bisa buat kalau mama-mama emang mau jadi bookstagrammer atau jadi ya emang jadi apa namanya content creator gitu di medsos. Nih cara-cara mempermudah hidup hidup di dunia konten. Ya benar. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, kita sampai jam berapa kira-kira ya enaknya? Tadi kan kita mulai sekarang di jam 16. Tadi mulainya di 14.10. 14.11. Mungkin kita paling maksimal 15. Mau 15.11. 15 ya. Yang mana tinggal 6 menit lagi nih. Iya, 6 menit lagi mungkin berapa 2 pertanyaan lagi kali ya. Oh, ini ada yang nanya nih, Badik. Kak Mama Siska, Kak prime time Instagram itu gimana sih? Apakah memang ini kok gue punya ketutup ini ya? Tunggu sebentar. Aku punya ketutup emoji. Apakah memang lebih baik kita posting di prime time Instagram? Oh, ini Mama Citra lagi jaringannya lagi nggak jelas. Udah moga-moga sekarang udah jelas ya. Tapi nanti kita kasih rekamannya aja, audionya. Audio apa nih namanya? Oh, suaranya kecil. Suaranya siapakah yang kecil? Suara aku ya. Kadang-kadang ini mic-nya nggak pas di mulut. Harus pas di mulut berarti. Oke. Nah, aku kita jawab yang prime time ya. Iya, prime time. Nah, ini banyak banget, aku sering banget dapat pertanyaan soal prime time. Sebenarnya prime time itu tergantung konsistensi kita sering ngepost itu di jam berapa. Tapi memang ada rules apa ya? Ini rules universalnya gitu. Itu posting kalau kita akun berita, misalnya kayak Kompas ID atau Detikcom, Kompas.com terus Detikcom gitu-gitu, itu prime time-nya justru di jam-jam orang lagi pergi kerja, sebelum pergi kerja, karena dia nyari informasi itu pagi kan. Nah, tapi kalau untuk konten yang lain sebenarnya itu prime time-nya tergantung kita mah. Jadi kita itu konsisten naikin postingan setiap hari, atau setiap kita naikin postingan itu di jam 3 sore, nanti akan terbentuk sendiri audiensnya Mama itu prime time-nya di jam segitu gitu. Sebenarnya karena itu yang aku amati sih dari aku ngerjain penerbit KPG. Kayak aku sering dapat pelatihan, prime time itu di jam sekian. Tapi itu nggak works di KPG gitu. Atau itu nggak works di Kido. Ya tapi yang pasti rules utamanya adalah di jam-jam siku sih. Nah, misalnya jam 9 pagi. Kalau jam 9 pagi itu agak pengecualian sebenarnya kalau di KPG. Dia jam 9 itu biasanya malah engagement-nya kecil banget. Di jam 10 malah bagusnya gitu. Terus kalau yang jam 3 sore, jam 12 siang, jam 3 sore, paling telat itu jam 6 sore. Nah, itu biasanya pasti engagement-nya banyak. Entah kenapa sih, algoritmanya Instagram itu kan, di medsos kan emang berubah-berubah terus kan. Tapi aku mengamati memang tergantung. Kayak misalnya KPG itu paling sering naikin postingan waktu itu di antara jam 5 sore sampai jam 9 malam. Nah, kalau setiap kali naikin postingan sampai sekarang pun, kalau naikin posting setelah jam 8 malam, itu likes-nya masih bisa 1000 gitu. Kayak gitu. Jadi itu tergantung konsistensi kita. Misalnya kayak dulu aku pernah ketemu sama podcaster BKR Brothers. Nah, itu dia kan emang audiensnya itu cowok-cowok yang dalam tanda kutip agak kehidupannya mungkin kehidupan malam gitu kan. Dia posting podcastnya dia aja itu jam berapa, atau konten dia di Instagram itu bisa postingnya itu jam 2 pagi. Dan itu tetap likes-nya tinggi gitu. Karena sebenarnya sekarang itu bukan soal jam berapa kita naikin deh kayaknya, tapi lebih ke audience, preferensi audiensnya gitu loh.
Jadi kayak misalnya kalau dia emang udah sering nyari informasi yang kayak gitu atau kontennya udah kena sama si siapa namanya si audiensnya, jadi tetap dapat aja sih jam berapapun kita posting. Balela aja pernah dia posting jam berapa tuh nggak? Jam 12:30 malam. Jam 12:30 malam, likes-nya masih bisa 10.000. Gimana coba tuh ceritanya? Itu berarti kan seolah-olah ya itu kita kalau mau disimpulin apa berarti pembacanya Balela tidur apa anak kalong semua. Enggak juga sebenarnya, itu karena dia udah nemu audiensnya. Jadi setiap kali audiensnya buka Instagram pasti postingan Balela tuh nongol gitu karena dia sering nge-like postingan Balela gitu. Tapi kalau untuk teman-teman yang memang Instagramnya baru merintis, followersnya belum sewah para tokoh itu tadi gitu, nggak apa aku sih menyarankan prime time-nya di jam siku sih paling gampangnya. Di Berarti jam 9, siku tuh 9, 3, 9, 12, 3, 6 gitu. Ini ada yang nanya nih, Po. Pertanyaannya rada susah karena aku juga tahu jawabannya. Prime time-nya Kido kapan ya? Aku lebih sering postingnya weekend. Nah, ini banyak nih yang nganggep posting weekend itu bagus kan. Ternyata ini dulu ini juga sih dapat pengalaman dari ini pengalaman kita di Kido dan KVG, kemudian di ini juga ya. Ada satu apa istilahnya? Dia bookstagram, bukan bookstagram, dia apa ya? Soalnya dia influencer jalan-jalan gitu loh. Nah, dia tuh selalu bukan selalu sih, tapi kayak dia ngewanti-wanti banget justru jangan posting weekend karena orang posting di weekend itu justru malah family time gitu kan, mayoritas ya. Walaupun kayak misalnya kalau lu ngomong jurnalis ya dia weekend juga kerja gitu kan. Soalnya atau kayak kita konten sosmed officer gitu, Sabtu Minggu juga kerja gitu merhatiin medsos. Nah, tapi kan mayoritas orang kerja kan office hour. Kita pikir mungkin kalau office hour malah nggak lihat HP ya, nggak lihat Instagram. Enggak, ternyata mereka tetap butuh hiburan di jam makan siang, misalnya jam 12, jam 1. So, pasti sambil scroll Instagram, scroll shorts YouTube gitu. Terus sebelum tidur mereka akan scroll Instagram. Nah, kalau anak-anak nih, nah itu kira-kira postingan. Sebenarnya kan kadang kalau ngomongin Kido Prime Time, yang buka kan bukan anak-anaknya kan. Yang buka mamanya kan. Berarti sebagai mama kita tahu nggak sih jadwal hidup kita kita buka medsos tuh kapan? Berarti disitulah. Nah, berarti disitulah prime time. Kayak misalnya nih mama baru bisa senggang ketika anak-anak tidur, ya udah jam segitu naikin nih. Iya. Dan dicoba. Nanti kan di Insight juga ada sih kelihatan. Tapi gitu. Dan itu menarik sih, kayak berarti kita bisa mengeset kita mau prime time jam berapa dengan cara kita konsisten di jam segitu. Berarti sebetulnya bisa gitu juga kan. Iya, atau sebetulnya bukan pada saat kita ngepost terus habis itu langsung muncul nggak sih kayak booming, betul. Bisa aja dia masuknya di feed seorang lain itu 2-3 hari kemudian. Itu aja di aku pun bisa gitu sih, kayak postingan Kido yang udah agak lama kenapa baru masuk sekarang ya? Iya benar. Kayak gitu. Tapi karena kita sering nge-like-in Kido, jadi pada akhirnya akan keluar konten itu. Akan keluar. Lagi explore pun kadang keluar kan. Keluar. Gitu. Kayaknya sih lebih ke karena ngasih tahu yang ini belum kamu like nih di Instagram. Gitu. Iya, tapi itu intinya muncul. Konsisten, katanya sih kita bisa dibantu nanti ujung-ujungnya sama Instagram. Kalau banyak banyak orang yang attach ke konten kita, kayak apa ya, kalau nggak salah tuh dulu ada bukan dulu sih, ini baru-baru ini gitu aku bacanya. Jadi kalau dia kayak misalnya Reels ya, kan sekarang orang lagi banyak berlomba-lomba bikin video itu. Kalau orang nonton itu lebih dari berapa menit aja gitu, misalnya banyak orang lama nontonin konten itu kenapa bisa sampai dia 317.000 sekali naikin dia dapat segitu view? Itu karena banyak orang yang memang mantengin video dia dalam satu video itu tuh lama gitu dilihatnya. Jadi itu dengan otomatis si Instagram akan ngebantu ngeviralin gitu istilahnya. Berarti poinnya tetap ngasih konten yang relevan, betul. Konten yang bermanfaat buat audiens kita gitu. Karena itu faktor yang bisa kita kontrol.
Karena kalau Mm-mm. ngomongin soal viral apa enggak viral, itu kontrolnya bukan di kita, kontrolnya udah di sistem algoritmanya gitu kan. Itu sih sebenarnya. Berarti mungkin apa namanya, ada contoh nggak, Misalnya tips apa review buku atau konten buku apa yang viral tuh, ada nggak contohnya? Ada. Kalau buku anak tuh Rabbit Hole ID kalau pada merhatiin kan. Oh iya, tapi Dan itu dia emang iya, bermanfaat sih. Aku juga baca, iya aku juga kan. ngikutin. Faktor-faktornya tuh itu karena relevan. Terus Mm-mm. padahal dia sama sekali nggak nampilin buku. Bahkan maksudnya di slide pertama dia ya. Mm-mm. Karena ada juga nih content creator yang ngasih tips tuh kayak jangan terlalu banyak bikin carousel. Bikin aja satu slide, usahakan bikin satu slide atau pokoknya kalau lo bikin reels gitu yang jangan yang berat tapi receh aja. Tapi ya tergantung balik lagi kayak kalau audiens lo ini kan audiens tuh banyak yang niche ya. So, kayak aneh-aneh gitu. Iya, Tapi dia dan relevan intinya si Rabbit dia Hole ID itu relevan. kan. Dan waktu itu kan ada yang bilang kalau di dalam dia tuh udah karusel, teksnya banyak lagi. Tapi dia Tapi konsisten melakukan itu. konsisten. Berarti intinya relevan dan konsisten. Kalau misalnya yang review buku apa? Ada contohnya? Nggak usah dijawab sekarang sih. Bisa juga nanti di apa namanya, dikasih di link di WhatsApp grup juga nggak apa-apa sih. Kalau misalnya ada contohnya. Oke. Review buku. Mama ini pasti udah banyak lah yang tahu. Ini aku juga lihat kayak ada beberapa mama di sini yang review bukunya like-nya udah banyak, udah 500-an sekali ngepost. Nah, mungkin mama yang itu bisa berbagi. Oh iya benar. Bisa mama next. yang itu. Tapi ini kita sekarang udah mulai masuk ke jam yang ternyata tidak disukai tidak cocok untuk mama-mama. Mari kita jam akhiri. 3. Mari kita akhiri. Untuk Dan mengurus kalau mau lanjut diskusinya di di grup rebahan, monggo, kan di situ ada Mpok Silvi di sana. Mungkin kita akhiri di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Mpok Silvi sebagai medsos KPG yang udah ngebantuin kasih materi hari ini. Sampai ketemu di acara berikutnya. Terima kasih. Bye-bye. Selamat beraktivitas kembali. Selamat beraktivitas kembali. Mungkin bisa di end aja. Terima kasih semuanya. Terima kasih.